Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ada kabar dari Fabrizio Romano yang terbaru yang ingin gue bahas di video kali ini. Langsung aja ya. Pertama adalah Matheus Fernandes. Ini disebutkan bahwa Tottenham Hotspur juga memiliki minat untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Jadi ya, Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi yang saat ini juga sedang membangun ulang skuad dari Tottenham Hotspur untuk menghadapi musim depan, di mana musim lalu mereka terpuruk ya, bahkan harus berjuang untuk tidak degradasi. Tapi untuk musim depan, setelah mendatangkan Roberto De Zerbi di musim lalu, Tottenham Hotspur ini terus berupaya untuk memperbaiki skuadnya dan kabarnya mengincar juga Matheus Fernandes dari West Ham United. Manchester United diinformasikan memang lebih terdepan dalam situasi mendatangkan Matheus Fernandes, di mana Manchester United disebutkan sudah melakukan pembicaraan dengan kubu dari Matheus Fernandes, dan kubu dari Matheus Fernandes nampaknya positif dengan tawaran dari Manchester United saat ini. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya dan akan gua ulangi lagi, keadaan lebih antara Manchester United dengan West Ham United, di mana ada gap ya, ada jarak dari valuasi terhadap harga dari Matheus Fernandes. Nah, Tottenham Hotspur sendiri yang disebutkan berminat untuk mendatangkan Matheus Fernandes, tapi keadaannya masih cukup jauh nih. Artinya masih dalam tahap memonitor. Jadi Fabrizio Romano menyebutkan sempat ada kontak antara Tottenham Hotspur, kalau tidak salah ya, dengan kubu dari Matheus Fernandes, tapi masih baru komunikasi awal, belum sedalam apa yang dilakukan oleh Manchester United. Apalagi situasi antara Tottenham Hotspur dengan West Ham United ini ketika video ini gue bikin ya, belum ada komunikasi juga, sehingga memang walaupun Matheus Fernandes ini masuk dalam monitor Tottenham Hotspur, tapi masih dalam situasi yang penjajakan tahap awal sekali. Apakah ini akan bisa menjadi potensi untuk misalnya Manchester United batal ataupun gagal untuk mendatangkan Matheus Fernandes? Ya, kalau yang dari yang gue lihat ya, bagaimana proses yang saat ini sudah dilakukan oleh Manchester United, kegagalan itu tetap saja ada peluangnya. Tapi menurut gue, secara ringan amatiran ya, nampaknya keadaan saat ini Manchester United ini lebih terdepan, bahkan jika dibandingkan dengan minat dari Tottenham Hotspur. Kenapa? Manchester United sudah melakukan komunikasi yang lebih intensif terhadap kubu dari Matheus Fernandes itu sendiri. Dan situasinya saat ini positif antara Manchester United dengan Matheus Fernandes. Hanya tinggal bagaimana Manchester United ini bisa mencapai kesepakatan dengan West Ham United. Sementara Tottenham Hotspur, ya, kalau mereka ingin mendahului Manchester United, menurut gua yang harus mereka lakukan adalah mereka harus mengamankan situasi personal dengan Matheus Fernandes yang saat ini lebih positif ke Manchester United. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan Tottenham Hotspur bisa lakukan, di mana jalan ini berbeda dengan yang Manchester United saat ini lakukan, adalah Tottenham Hotspur memberikan penawaran kepada West Ham United dengan angka yang West Ham United inginkan. Walaupun banyak analisa yang mengatakan bahwa angka tersebut terlalu tinggi, 80 sampai dengan 85 juta euro itu masih terlalu tinggi untuk Matheus Fernandes. Walaupun ya West Ham United butuh pemasukan, butuh uang untuk mereka ini mempersiapkan West Ham United di Championship ya. Dan ya mereka butuh banyak, terutama dari situasi transfer ini ya, dari Matheus Fernandes ini mereka berharap banyak bisa mendapatkan income. Namun demikian, kalau gue lihat ya, misalnya ya Tottenham Hotspur bisa mencapai kesepakatan dengan West Ham United, tapi Matheus Fernandes tidak ingin pindah ke Tottenham Hotspur, ini juga situasi yang akan rumit menurut gue. Sehingga strategi Manchester United sampai dengan sejauh ini dengan berusaha untuk mengamankan sisi personal ya dari Matheus Fernandes, gue pikir ini merupakan strategi yang jitu. Walaupun ya tidak ada atau belum ada yang 100%, dan Manchester United saat ini posisinya menurut Fabrizio Romano adalah menunggu komunikasi balik dari West Ham United terhadap keadaan dengan Matheus Fernandes ini. Manchester United sudah menunjukkan minat yang jelas
dan sekarang Manchester United menunggu bagaimana komunikasi balik dari West Ham United. Dan gue akan bergerak ke informasi lainnya. Jadi Ismail Saibari ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano, here we go ya, ke Bayern Munchen. Pemain tim nasional Maroko yang bermain fantastis di laga pembuka Piala Dunia antara Maroko menghadapi Brazil. Dia mencetak gol pembuka dan ya sekaligus juga akhirnya bisa menahan Maroko menahan imbang Brazil, dan menurut gue itu merupakan salah satu kejutan di ronde awal, ronde pertama ataupun putaran pertama Piala Dunia kali ini. Dan Ismail Saibari disebutkan akan ke Bayern Munchen. Dan kalau melihat ya bagaimana posisi dari Ismail Saibari ini adalah seorang gelandang serang. Ismail Saibari bisa bermain juga sebagai posisi selain gelandang serang ya, juga bisa bermain sebagai penyerang maupun juga sayap serang. Apakah ini akan ada pengaruhnya dengan Marcus Rashford? Ini yang ingin gue kaitkan ya, karena Marcus Rashford dikabarkan juga diminati oleh Bayern Munchen dengan sumber yang lain. Dan situasi Marcus Rashford saat ini menurut gue ya dalam situasi buntu dalam arti Barcelona selesai dengan Marcus Rashford, Manchester United belum ada kepastian akan mengambil kembali Marcus Rashford ya, sehingga situasinya ini mengambang, belum jelas, masih buntu. Dan minat dari Bayern Munchen ini merupakan salah satu kabar yang muncul dalam beberapa waktu terakhir. Namun ketika Fabrizio Romano menginformasikan Ismail Saibari, pemain serang ini akan pindah dari PSV Eindhoven ke Bayern Munchen, gue langsung berpikir apakah ini akan ada pengaruhnya terkait dengan minat dari Bayern Munchen terhadap Marcus Rashford. Bisa jadi. Tapi kalau melihat Marcus Rashford lebih ke sayap kiri, sementara Ismail Saibari lebih ke tengah ataupun ke sayap kanan, peluang bagi Bayern Munchen untuk mendatangkan Saibari maupun juga Marcus Rashford nampaknya masih ada. Marcus Rashford saat ini penampilannya juga fantastis bersama dengan tim nasional Inggris. Dan menurut gua semakin Rashford ini bisa tampil optimal di Piala Dunia, maka peluang Marcus Rashford akan semakin tinggi untuk mendapatkan tawaran yang juga bagus dari klub yang berminat. Nah, gue sudah membahas ya apakah mungkin misalnya Marcus Rashford tetap stay di Manchester United. Gue tidak ingin terlalu mengulang terhadap hal tersebut, tapi menurut gue ya Barcelona sudah menutup pintu, Bayern Munchen masih belum jelas, tapi gue optimis akan ada klub lain ya, terutama di luar Premier League yang akan menunjukkan minatnya nih untuk mendatangkan Marcus Rashford. Dan kabar terakhir dari Fabrizio Romano masih ya, ini terkait dengan pemain belakang dari Tottenham Hotspur. Ya, sebelumnya ada beberapa nama, Mickey van de Ven ya dikaitkan akan lepas dari Tottenham Hotspur. Fabrizio Romano mengatakan Mickey van de Ven merupakan bagian penting dari Tottenham Hotspur, tapi tidak dengan Christian Romero. Ini disebutkan lebih ada peluang untuk cabut dari Tottenham Hotspur dan sempat dikaitkan dengan Manchester United ya, pemain belakang asal Argentina ini. Nah, pertanyaannya adalah, walaupun ini masih rumor kalau menurut gue ya, karena Fabrizio Romano mengatakan pun juga belum ada kejelasan terkait dengan minat dari Manchester United misalnya untuk mendatangkan Christian Romero. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki valuasi di angka 45 juta euro dan kontrak masih akan sampai dengan tahun 2029, di mana dia baru saja memperpanjang kontrak di tahun 2025 tahun lalu ya. Sehingga dari kombinasi-kombinasi informasi dari kombinasi-kombinasi informasi ini, gua menyaksikan, meragukan ya, kalau memang Manchester United akan bergerak untuk mendatangkan Christian Romero, di mana saat ini lini belakang terutama center back ini bukan prioritas dari Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Mereka baru saja memperpanjang kontrak dari Harry Maguire. Saat ini Manchester United lebih fokus bagaimana Matthijs de Ligt bisa segera pulih, lalu juga situasi dengan Lisandro Martinez bisa terus membaik ya, dan membangun juga atau mendevelop pemain muda Eden Hazard serta Leny Yoro. Menurut gue fokusnya lebih ke sana untuk musim ini. Nah,
Mungkin baru musim panas tahun depan Manchester United akan bergerak untuk mendatangkan center back. Itu juga tergantung situasi dari pemain-pemainnya saat ini. Tapi menurut gue bursa transfer musim panas kali ini Manchester United punya posisi-posisi lain yang diprioritaskan untuk diperkuat dengan mendatangkan pemain baru. Dan menurut gue center back bukan merupakan prioritas, dan Christian Romero ya gue tidak yakin akan mendarat di Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ini ya? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.